Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Akhirnya setelah sekian lama Yahya Waloni berkeliaran dengan ceramah-ceramahnya yang provokatif, bukan hanya menghujat kekristenan tetapi juga menentang pemerintah. Akhirnya dia ditangkap karena kasus penistaan agama. Sebenarnya pelaporan Yahya Waloni ini sudah dilakukan sekitar 1 atau 2 tahun lalu oleh Pak Pendeta Esra Soru. Tapi kita apresiasi untuk para penegak hukum kita karena sudah menangkap Yahya Waloni, sudah melakukan sedikit memberikan kecerahan bagi kita tentang hukum di Indonesia, bahwa kita masih bisa melihat keadilan di Indonesia. Bukan hanya hukum yang menjerat suatu kelompok tertentu yang dianggap minoritas, tetapi juga bisa berlaku adil bagi kelompok yang dianggap mayoritas. Dan kita apresiasi itu, para penegak hukum kita. Semoga segala sesuatu yang mereka lakukan itu sesuai dengan hukum. Mereka berjalan berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Nah, nampaknya Nandar mulai gemeteran ketika mendengar kabar Yahya Waloni ditangkap. Karena kita tahu bahwa bukan hanya Yahya Waloni yang melakukan penistaan atau penghujatan terhadap kekristenan. Banyak sekali ustadz-ustadz yang melakukan penghujatan terhadap kekristenan. Banyak. Kainama. Terus Nandar juga salah satu orangnya. Irene Handono, Felix Siau, Suharsono, dan masih banyak lagi para ustadz yang menghujat kekristenan. Tapi nanti kita lihat saja ke depannya seperti apa. Nah, Nandar salah satunya yang paling vokal menghujat tentang kekristenan. Kita lihat saja dari video-videonya. Selalu berbicara tentang kekristenan, berbicara tentang Alkitab. Apalagi beberapa waktu lalu, bahkan sering sekali dia berbicara tentang Yesus menikah. Bahkan ada juga channel-channel muslim yang berbicara tentang Yesus menikah untuk mendukung propaganda Quran mereka tentang para nabi yang sebelumnya itu menikah. Tapi apakah segala kajian-kajian mereka tentang Yesus menikah itu berdasarkan fakta, berdasarkan bukti-bukti yang otentik? Tidak. Dan kalau tidak berdasarkan bukti-bukti yang otentik, apakah itu sebuah kajian yang ilmiah? Tidak, itu adalah sebuah penghujatan. Itu adalah sebuah penistaan. Karena mereka membuat sesuatu, menggiring opini publik dengan menyebarkan berita hoax. Dan itu juga melanggar hukum. Jadi Nandar hati-hati juga. Memang Nandar harus hati-hati. Karena segala sesuatu yang dia bicarakan itu lebih kepada asumsi dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta. Tidak berdasarkan pada iman Kristen yang benar. Dia tidak mengkritisi iman Kristen, tetapi dia lebih kepada menghujat. Banyak sekali dari pihak Muslim yang bukan mengkritisi tetapi menghujat. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ketika mereka merujuk kepada sumber-sumber Islam, mereka pasti akan melihat apakah sumber Islam itu otentik atau tidak. Apakah sumber Islam itu diakui di dalam Islam atau tidak. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dan harus bisa membedakan motivasi orang Islam, motivasi Muslim berbicara tentang kekristenan dengan motivasi Kristen, orang-orang Kristen berbicara tentang Islam. Harus bisa dibedakan. Karena kalau kita perhatikan, Muslim kalau berbicara tentang kekristenan, itu mereka selalu berpandangan kepada Al-Quran yang berbicara tentang orang-orang Nasrani. Padahal kalau kita mau lihat deskripsi orang Nasrani dengan deskripsi iman Kristen yang ortodoks itu jauh berbeda. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dibicarakan Al-Quran tentang orang-orang Nasrani itu bukanlah orang-orang Kristen. Bukanlah iman dari orang-orang Kristen yang sebenarnya. Bukan. Tetapi itu lebih kepada iman para bidat. Jadi adalah salah kalau Muslim berbicara tentang orang-orang Kristen, iman orang-orang Kristen yang ortodoks. Itu salah. Dan saya rasa bahwa itu juga termasuk ke dalam penghujatan terhadap iman Kristen yang ortodoks. Karena menyebarkan suatu pemahaman di luar apa yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Itu juga menyebarkan berita hoax. Jadi itu adalah motivasi Muslim berbicara tentang kekristenan. Jadi mereka berbicara tentang kekristenan karena Al-Quran. Karena Al-Quran yang berbicara dan mengkritisi kekristenan, walaupun kritikan-kritikannya itu salah sasaran. Berbeda dengan orang-orang Kristen kalau berbicara tentang Islam.
Nah, mereka berbicara tentang Islam itu adalah respon ketika Al-Quran, ketika Muslim berbicara tentang iman Kristen. Sehingga mereka merasa bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan yang Muslim punya untuk berbicara tentang Islam. Jadi kalau kalian berbicara tentang Muslim berbicara tentang iman Kristen, mengapa kami orang Kristen tidak bisa berbicara tentang iman Islam? Yang penting ketika orang Kristen berbicara tentang iman Islam, itu mereka merujuk kepada bukti-bukti yang otentik yang diakui di dalam Islam itu sendiri. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Muslim. Ketika mereka berbicara tentang iman Kristen, yang mereka rujuk itu apa? Bukti-bukti yang tidak otentik, seperti Injil-Injil apokrifa. Bahkan yang paling parahnya lagi, mereka merujuk kepada novel. Nah, itu adalah perbedaan ketika orang Kristen berbicara tentang iman Islam dan orang Islam berbicara tentang iman Kristen. Jadi sebenarnya siapa yang menistakan siapa? Siapa yang menyebarkan berita hoax? Siapa yang melanggar undang-undang ITE? Siapa yang melanggar undang-undang penistaan penodaan agama? Oke, kita kembali kepada Nandar. Nandar ini nampaknya dia mulai takut, dia mulai gemetar ketika Yahya Waloni ditangkap atas tuduhan penistaan agama, penodaan agama. Mari kita simak videonya. Nandar, tunggu sedikit lagi kamu punya giliran untuk mempertanggungjawabkan segala hujatan-hujatan kamu terhadap kekristenan. Kita lihat videonya. Intinya dalam hal ini kita mengapresiasi dan mendampingi serta mengawal proses hukum yang dijalani oleh Ustadz Yahya Waloni. Kita serahkan kepada aparatur pemerintahan, dalam hal ini kepolisian, untuk kemudian ini mengerti tahap selanjutnya ini kan penyidikan oleh Polri. Mungkin sama di Barreskrim Polri dengan MKC, ya. Oleh karena itu hati-hatilah kepada Saifuddin Ibrahim, kepada Yusuf Manukbulu, kemudian hati-hati juga ya. Saya juga akan bersikap hati-hati, akan bersikap waspada, karena hati-hati bagaimana sedangkan video-video kamu yang menghujat kekristenan itu sudah tersebar. Mari kita lanjut lagi. Nah, ini adalah sebuah ibroh yang kita dapat petik, ibroh ya, pelajaran yang kemudian dapat kita ambil hikmahnya, saudara. Nah, sebentar, kita lanjut saja di bagian ini. Papel 88 siap dilaporkan. Kita sudah menunggu, sudah mempunyai alat bukti, barang bukti ya. Mungkin pihak yang terkait dalam hal ini kita sudah mengantongi ya, berupa ujaran kebencian, video-video alat buktinya kita sudah tangkap, sudah simpan. Nah, kemudian si Ragi juga nanti kita proses ya. Kemudian Papel 88 Saifuddin Ibrahim, Yusuf. Jadi lihat, dia mulai ketakutan. Dia mulai ketakutan dengan apa yang dia lakukan, menghujat kekristenan. Lalu dia mencari cara untuk menyeret orang-orang seperti Pavel 88, Saifuddin Ibrahim, dan orang-orang Kristen lainnya yang menurut dia katanya menghujat Islam. Padahal dia tidak sadar bahwa dia sendiri melakukan penghujatan terhadap kekristenan terlebih dahulu. Dan orang-orang Kristen yang menjawab dia itu seharusnya punya hak yang sama untuk berbicara tentang Islam, tetapi dengan bukti-bukti yang otentik di dalam Islam. Tidak seperti yang Nandar lakukan, selalu mengutip bukti-bukti palsu, memelintir ayat-ayat Alkitab. Nah, ini juga satu perbedaan yang paling mencolok ketika Muslim berbicara tentang kekristenan dan kekristenan berbicara tentang Islam. Ketika Muslim berbicara tentang kekristenan, yang mereka lakukan adalah melaporkan, menggunakan undang-undang untuk menjerat orang-orang Kristen supaya mereka tidak berbicara, supaya mereka dibungkam dan tidak berbicara tentang iman Islam. Itulah yang dilakukan oleh Muslim. Saudara-saudara perhatikan saja, siapa yang pertama kali menggunakan hukum penistaan agama beberapa waktu belakangan ini, siapa yang pertama kali menggunakan hukum undang-undang penistaan agama? Yang pasti ya Muslim yang lebih dulu melakukan itu. Karena apa?
Karena mereka tidak punya jawaban ketika Islam dikritisi, itu saja. Tetapi coba saudara bandingkan dengan orang-orang Kristen. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka melakukan penjelasan terlebih dahulu. Mereka melakukan pertanggungjawaban terlebih dahulu dengan menjelaskan bahwa ini loh iman Kristen, ini loh yang diyakini oleh kekristenan, bukan seperti apa yang kamu katakan, tetapi inilah yang diyakini oleh kekristenan. Mereka menjelaskan iman Kristen. Mereka menjelaskan iman Kristen di luar dari apakah kritikan yang mereka lakukan, orang-orang Muslim lakukan terhadap kekristenan adalah penghujatan dan itu melanggar hukum. Di luar dari itu, orang-orang Kristen tidak harus menganggap itu sebagai sebuah penghujatan. Itu sebabnya beberapa tahun belakangan ini kita tidak lihat bahwa ada orang Muslim yang ditangkap karena penistaan agama sebelum penangkapan dari Yahya Waloni. Kita lihat kan? Itulah perbedaan yang paling mencolok dari kekristenan. Kekristenan bisa memberikan jawaban, mempertanggungkan jawaban tanpa harus berlindung di bawah hukum. Tetapi sebaliknya, Muslim harus berlindung di bawah hukum karena Muslim tidak memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai keyakinan Islam mereka. Tidak ada. Itulah perbedaan yang sangat mencolok dari kekristenan dengan Islam. Kekristenan berbicara berdasarkan fakta, berbicara berdasarkan bukti yang otentik tentang Islam. Tetapi sebaliknya Islam berbicara berdasarkan asumsi dan bukti-bukti yang tidak otentik, yang sudah tidak diakui oleh kekristenan. Yang kedua, kekristenan mampu memberikan jawaban dari dalam dirinya sendiri ketika ada kritikan atau penghujatan terhadap iman Kristen. Tapi sebaliknya, Islam tidak bisa. Harus berlindung di bawah hukum untuk menyembunyikan segala sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan, bahkan tidak boleh mempertanyakan Islam. Dan itu adalah perbedaan yang sangat mencolok. Jadi Nandar sekarang mulai takut dan menyeret beberapa channel-channel Kristen yang menurut dia menghujat Islam. Padahal dia tidak sadar diri bahwa dia sendiri telah melakukan penghujatan terhadap kekristenan. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Kedepannya biarkan proses hukum yang berjalan bagi Yahya Waloni. Kita berdoa semoga keadilan tetap ditegakkan di Indonesia. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.